Berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu kiranya menolong kami, supaya kami dapat menangkap firman-Mu dengan baik. Urapi kami sekaliannya, urapi juga hamba-Mu secara pribadi. Biarlah hidup ini Engkau pakai menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kalau Tuhan masih terus berkemurahan melimpahi kita dengan segala kebaikan-kebaikannya, sehingga kita boleh beribadah pada kesempatan pagi siang hari yang indah ini. Karena ibadah kita juga masih kita fokuskan di tempat ini, saudara. Ya, biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dalam segala perkara sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan kiranya pada hari ini kita juga tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Andai pun kita mungkin mengalami pergumulan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan membuka jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Amin. Ya, kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam, baik melalui Facebook ataupun YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Biarlah kita terus semakin mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh semakin dikuatkan, bergairah sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita ikuti dalam beberapa minggu, yang dikutip dari suratan Rasul Petrus pada suratnya yang pertama, dalam 1 Petrus pasal 4 dari ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-11, menyatakan bahwasanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, saudara yang terkasih, ini masih berbicara tentang waktu, yaitu waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ketika Tuhan datang kembali untuk menjemput umatnya, gerejanya, maka dunia ini akan diserahkan kepada Antikristus. Antikristus itu adalah manusia, tetapi manusia yang sepenuhnya dalam kekuasaan iblis, sehingga akan mengadakan penyesatan dan kerusakan-kerusakan secara moral maupun merusak kehidupan rohani orang-orang yang tertinggal nanti pada masa itu, sekiranya mungkin supaya mereka binasa. Ya, tetapi seiring dengan dunia ini yang sudah diserahkan nanti kepada Antikristus, yang dibaliknya ada setan, maka Tuhan pun akan menghukum, sebab segala dosa dan kejahatan akan dihukum. Ya, Tuhan akan menghukum baik juga melalui alam maupun juga melalui murka Allah secara langsung. Maka dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau Tuhan sudah datang, gereja sudah diangkat, jemaat anak sulung sudah diangkat, buah sulung dari Israel juga sudah diangkat, maka dunia ini akan diserahkan kepada kekuasaan kegelapan. Seiring dengan itu Tuhan akan menghukum, baik melalui hukuman-hukuman yang Tuhan nyatakan melalui alam, maupun juga secara langsung melalui cawan murka yang akan ditumpahkan. Ya, Alkitab mencatat dalam suratan Rasul Petrus yang kedua, unsur-unsur langit pun akan hancur dalam nyala api. Oleh sebab itu, kalau semua itu akan terjadi, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya sebelum itu terjadi? Rasul Petrus juga menyampaikan dalam suratnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya sudah terangkan ini bagaimana kita harus terus bertumbuh, meningkat secara rohani sampai sempurna. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita akan disempurnakan seutuhnya, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Ya, namun untuk mencapai kesempurnaan itu, ya,
Ada 3 hal yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan? Saya sudah menerangkan ini, ya saudaraku, dari suratan Rasul Petrus ini. Yang pertama-tama dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 masih ya. Saya minta dibacakan kembali sekali lagi. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah. Ya, kalau ini sudah dekat kesudahan segala sesuatu, kehancuran ini, dan Tuhan juga akan datang, karena itu terus. Karena itu kuasailah. Nah, itu yang pertama, kuasailah dirimu. Perlu penguasaan diri supaya kita tidak kembali kepada hidup yang lama. Ya, saya tidak menerangkan kembali, saya hanya kutip poin-poin yang sangat penting saja. Terus. Dan jadilah tenang, Ya, supaya kamu baru yang kedua, jadilah tenang. Dalam terjemahan sederhana itu dikatakan supaya kita dapat menenangkan pikiran. Tujuannya apa? Supaya kita dapat berdoa. Berdoa bukan hanya memohon kebutuhan saja, tapi berdoa itu yang paling utama, membangun hubungan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Betul-betul kita menyatu dengan Tuhan. Bahkan memang segala sesuatu berkat Tuhan pun kita capai, kita peroleh, kita terima, itu tidak terlepas dari kehidupan yang berdoa. Saya sudah terangkan ini bagaimana kehidupan yang berdoa atau bermesbah ini. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga, terus ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, Ya. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya. Sebab kasih menutupi banyak sekali Iya, dosa. baru yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah hidup di dalam kasih. Ya, bicara tentang hidup di dalam kasih. Ya, di sini Rasul Petrus menyampaikan 3 hal tentang kasih. Yang pertama-tama, kasih yang mengampuni. Itu ayatnya yang ke-8 ini. Kalau kita membaca dalam terjemahan, baik terjemahan sederhana maupun juga dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab orang yang hidup dalam kasih, orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, akan dengan mudah untuk saling memaafkan ataupun mengampuni. Jadi yang ditekankan dalam ayat yang ke-8 ini adalah kasih itu harus disertai dengan pengampunan. Ya, kasih yang disertai dengan pengampunan. Baru yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, terus. Layanilah seorang akan yang lain. Ya. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, baru yang kedua itu adalah kasih yang disertai dengan bantuan ataupun pertolongan. Ya, jadi bukan hanya ucapan lidah atau perkataan saja, tetapi kasih itu melalui perbuatan, membantu ataupun menolong. Saya juga sudah sampaikan ini pada minggu yang lalu, saudaraku, bukan hanya sekedar menolong, tetapi harus dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar membantu, tetapi harus dalam kebenaran. Orang miskin pun, iya saudaraku, tidak layak untuk ditolong, untuk dibantu, untuk dibela kalau salah. Ya, kalau salah, ya, maka Tuhan selalu memberikan solusi bagi orang-orang yang berada dalam pergumulan. Ya, jadi kasih itu harus disertai juga dengan bantuan, pertolongan-pertolongan, ataupun bertolong-tolonganlah kamu di dalam kasih. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga, ya masih juga ada kaitannya dengan ayat 10 ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ini berbicara tentang melayani. Kasih itu harus membawa kita kepada pelayanan. Ya, banyak orang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tetapi kasih itu tidak membawa dia kepada pelayanan. Kita mengasihi sesama, kita berfiladelfia, ya, tetapi tidak membawa kita kepada pelayanan. Ya, aku mengasihimu, tapi kalau engkau mau menghormati aku, menghargai aku, bukan itu maksudnya. Kasih itu membawa kita kepada pelayanan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita melayani dia, kita punya kerelaan untuk melayani dia.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus punya kerelaan untuk melayani Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, saya ikuti poin-poinnya dulu. Nanti akan saya terangkan satu persatu. Amin. Iya, coba terus berlanjut ayat 11. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, Iya. baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya. Jika ada orang yang melayani, Iya. baiklah dia melakukannya dengan perbuatan yang dianugerahkan Allah, Iya. supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Iya. Ialah yang mempunyai kemuliaan Terus. dan kuasa sampai selama-lamanya. Iya. Nah, jadi lebih dijelaskan lagi dalam ayat 11 ini, kalau ada orang yang mau melayani, contohnya berkhotbah, mengajar, harus dilakukan itu dengan cinta, dengan kasih. Iya, seakan-akan Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Jadi bukan dia yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Kalau Tuhan yang berbicara melalui diri kita, maka yang kita sampaikan itu kebenaran. Ya, dan kita akan menarik perhatian orang yang mendengar kepada Tuhan, bukan kepada kita. Ya, pengkhotbah yang benar akan menarik pendengarnya. Ya, saudaraku, untuk memperhatikan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menghormati Tuhan, bukan dirinya. Itu pengkhotbah yang benar. Itu pengajar yang benar. Itu pelayan yang benar. Ya, kalau kita melayani bukan menarik perhatian orang lain, orang yang mendengar, orang yang kita layani kepada diri kita, bukan, tetapi kepada Tuhan. Bukan hanya pengkhotbah, siapapun dia. Pemain musik, jangan tarik perhatian orang kepada dirimu, tapi tarik perhatian orang kepada Tuhan. Penyanyi-penyanyi, pemuji, penyembah, jangan tarik perhatian orang kepada dirimu, kepada suaramu, tetapi tarik perhatian orang kepada Tuhan. Itu pelayanan yang benar. Ya. Dan ingat, saudaraku, dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-10, kita ini pengurus, bukan pemilik. Ya, sebagai pengurus dari kasih karunia, bukan pemilik. Penggembalaan ini bukan milik saya, bukan milik pendeta Wilson Sinaga, bukan. Penggembalaan ini milik Kristus. Saya ini pengurus yang masih dipercayakan sampai hari ini. Dan dia berhak mencabut kapanpun menurut dia kalau tidak layak dan berkenan lagi. Ya, kita semua pelayan-pelayan adalah pengurus. Haleluya. Ya, pelayan-pelayan pengurus. Apapun pelayananmu, apapun alat yang engkau pegang, yang engkau tangani, itu bukan milikmu, tapi milik Kristus. Engkau pengurus. Ya, bisa ditangkap ya? Itu kasih. Ya, sekali lagi, itu kasih. Maka kalau kita berbicara tentang kasih, jangan salah memahami, mendefinisikan, menafsirkan kasih, apalagi mempraktekkan kasih. Jangan salah. Ya, sekali lagi saudaraku, jangan salah dalam mendefinisikan, dalam menafsirkan pengertian kasih. Jangan salah memahami tentang kasih, dan jangan salah dalam mempraktekkan kasih. Pada dasarnya manusia tidak punya kasih, sebab Allah lah kasih. Setuju? Saudara setuju? Allah adalah kasih? Ya, manusia pada dasarnya tidak memiliki kasih. Yang ada dalam diri manusia itu adalah egois, egosentris, berpusat kepada dirinya, ambisi, keinginan, ingin menonjol, ingin nomor satu. Maka ada kecemburuan. Kenapa manusia cemburu? Karena selalu ingin nomor satu. Ya, karena selalu ingin nomor satu.
Kenapa ada anak-anak yang cemburu? Karena selalu ingin nomor. Ada anaknya 3, tetapi yang satu cemburuan. Kenapa? Karena selalu ingin nomor. Ya, nggak boleh yang paling besar nomor 1, nggak boleh yang paling kecil siap udah nomor 1. Harus aku number 1. Ya, maka segala sesuatunya, saudaraku, selalu disertai dengan kecemburuan. Ya, ini anak-anak. Kenapa ada istri yang cemburuan? Karena selalu ingin nomor. Loh, betul nggak? Hah? Nah, ketika suaminya memperhatikan sepatu orang lain, ya, koyak. Lalu diberitahukan, tadi ku tengok istri si Anu itu sepatunya koyak. Ah, itulah. Kalau sepatunya itu koyak, kau perhatikannya. Sepatuku koyak, bukannya tahu kau. Kenapa? Karena selalu ingin nomor 1. Mungkin sudah berkata, ya wajarlah, ya terserahlah. Ya, saya bukan menyampaikan itu wajar atau tidak wajar. Saya hanya mau menyampaikan kenapa ada cemburu, karena selalu ingin nomor 1. Ya, kadang masih bergaul pun masih pacaran, ya ndak boleh lirik yang lain. Si laki-laki nggak boleh lirik perempuan lain, si perempuan nggak boleh lirik laki-laki lain. Ya, matanya ini harus bagaikan ditutup. Hanya jalan ke depan aja, nggak boleh lihat kiri kanan. Ya, kenapa? Karena selalu ingin di nomor 1. Ya, jadi kenapa ada cemburu? Karena selalu ingin nomor 1. Itu sifat manusia. Pada dasarnya manusia tidak punya kasih, tetapi Allah lah kasih. Namun bagaimana supaya manusia itu memiliki kasih? Tahap yang pertama harus lahir dari Allah, dari kasih. Amin. Harus lahir dari Allah, dari kasih. Ya. Kalau lahir dari keluarga Siregar, benihnya dari Siregar, ia tetap marga Siregar atau boru Siregar. Kalau dia lahir dari Allah yang adalah kasih, maka ia adalah anak-anak yang memiliki kasih. Ya. Jadi kalau seseorang belum lahir dari Allah, jangan harapkan dia memiliki kasih. Walaupun bicara tentang kasih, walaupun khotbah tentang kasih. Ya, karena ia belum lahir dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu suratan 1 Yohanes mencatat. Ya, tentang kasih. Ya, untuk itu sekali lagi jangan salah dalam mendefinisikan kasih dan jangan salah di dalam mempraktekkan kasih. Pada dasarnya manusia tidak punya kasih, tapi ambisi. Ya, kalau kita selalu menarik kepada diri kita, itu bukan kasih. Ya, kalau selalu menarik kepada diri kita. Ya, maka kitab Korintus 1 Korintus pasal yang ke-13, ya itu perikopnya di situ kan tentang kasih. Ya, tentang kasih. Ya, bahwasanya sekalipun seseorang punya karunia yang hebat, punya potensi yang hebat, kalau tanpa kasih semua akan menjadi sia-sia. Tetapi lihat, mulai ayat 4, kasih itu adalah, mulai diteter. Ya, ayat 4 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih itu sabar. Sabar. Terus. Kasih itu murah hati. Ya. Ia tidak cemburu. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Ya. Ini bagian daripada kasih. Ya. Jadi kalau orang tidak sombong juga itu adalah orang yang mengasihi. Orang yang tidak cemburuan itu juga adalah kasih. Ya, jangan suka memberi tetapi cemburuan. Ya,
Nah, saudara yang terkasih, ini bagian-bagian daripada kasih itu. Seringkali orang mendefinisikan kasih kan kalau suka memberi, suka membantu, suka bagi-bagi sembako, ya. Oh, itulah kasih. Ya. Itu bagian dari kasih. Kasih itu luas. Ya. Sekali lagi kasih itu luas. Coba terus dulu ayat 5. Melakukan yang tidak sopan Ya. dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu juga tidak melakukan yang tidak sopan. Sebab kasih itu sopan. Menghargai, menghormati yang lain. Ya. Baik orang kaya, orang sederhana, orang miskin, orang pintar, orang kurang pintar, orang yang tidak pintar. Saudaraku, ya kalau kita menghargai, menghormati itu juga kasih. Dan selanjutnya dikatakan tadi di sini, dan tidak mencari keuntungan diri kasih. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak berfokus kepada diri sendiri. Ya, dia bukan egosentris. Berpusat pada dirinya, tidak. Ya, hanya seringkali manusia yang tidak mengerti tentang kasih kan. Kalau lagi dia sakit, tidak dikunjungi, tidak dibawa buah, tidak dibawa roti. Nah itulah. Gak ada kasih. Ya, kenapa? Karena dia berpusat pada dirinya. Ya, berpusat pada dirinya. Ya, mungkin ekonominya masih lemah. Ya, saudaraku, ya makan masih pas-pasan atau mungkin kurang. Ya, tetapi tidak ada orang membantu, jemaat nggak ada yang membantu, nggak ada bagi-bagi sembako, gereja tidak punya kasih. Ya, kenapa mengatakan gereja tidak punya kasih? Karena bersentral pada dirinya. Ya, berpusat pada dirinya. Ya, seringkali yang dipersalahkan gereja, orang gereja. Ya, orang gereja ini siapa? Ya, gereja itu kan satu lembaga. Ya, hanya kadang-kala manusia, ya ngomong pun nggak jelas. Wah itu orang gereja. Orang gerejanya siapa? Maka kalau ngomong itu, kalau bicara itu jelas. Jangan ngomong orang gereja. Katakan orangnya siapa. Kalau Pak Purba, Pak Purba. Pak Purba yang mana? Ya, Pak Purba, Pak Murnika, Pak Aserka, kan ada. Ya, nah, harus jelas orangnya. Jangan orang gereja. Mana tahu rumah saudara dekat dengan gereja. Ya, ada orang yang, ada jemaat yang salah, atau mungkin ya pelayan di situ yang salah, atau mungkin gembalanya. Nah, itu orang gereja. Jangan salahkan gereja. Kalau orangnya salah, sebutkan namanya. Ati bohang. Mana tahu. Ya, supaya jelas. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih, ya. Nah, seringkali karena tidak mengerti, tidak memahami tentang kasih. Ya, tetapi kasih itu selalu sifatnya, ya saudara, menurutnya ya berfokus pada diri. Kasih itu tidak mencari keuntungan. Ya, kalau bahasa Bataknya berkata seperti ini, ya, holongi dan ahut tu diri, tidak menarik kepada diri. Tetapi sifat kasih itu memberi, menawarkan. Sifat kasih itu rela berkorban. Ya. Dan tidak selamanya kasih itu hanya soal pemberian, tidak. Ya, sebagai bentuk kasih Tuhan, Tuhan juga menghajar umatnya. Masih ingat kita Wahyu pasal 3 ayat 19? Orang yang kukasihi akanku jangan terus langsung dihajar, hajar-hajar aja. Orang yang kukasihi akanku tegur dan itu hajar-hajar aja.
Tegur dulu, baru dihajar kalau tidak bertobat. Ya, maka kalau anak-anak saudara juga kalau salah, jangan langsung main hajar. Ya, kan nampak dari rumah kan langsung hajar aja. Tegur dulu, kalau tidak mau ditegur, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, baru hajar. Tapi hajar dia dalam kasih. Jangan dimanjakan. Ya, harus dihajar. Mulai dididik dulu. Kan itu kitab Efesus mencatat, Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Ya, didiklah anak-anakmu di dalam jalan Tuhan. Kalau dia melawan, tidak mau menerima didikan, baru ditegur. Tidak mau menerima teguran, baru hajar. Itu urutannya. Ya, jadi tidak selamanya kasih itu hanya dalam bentuk, ya saudaraku, perbuatan-perbuatan membagi-bagi berkat secara jasmani, tidak. Ya, tetapi secara garis besar saya sudah menyampaikan dari kitab Petrus ini, yang pertama-tama kasih itu harus disertai dengan pengampunan. Bicara tentang pengampunan itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Untuk mengampuni seseorang itu dibutuhkan korban. Saya sudah terangkan itu pada minggu lalu. Ya, Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni manusia yang berdosa, tetapi ada korban. Bahkan dia sendiri menjadi korban untuk memberikan pengampunan. Mengampuni bukan hal yang mudah. Tetapi kita harus mengampuni dengan kasih. Jangan sampai Tuhan datang, kita belum mampu mengampuni. Jangan sampai Tuhan sudah mau datang, kita belum bisa mengampuni. Ampuni. Saya mau sampaikan 3 kitab yang berbicara tentang kasih. Yang pertama, kitab Hosea. Kitab Hosea adalah kitab yang berbicara tentang kasih, menekankan kasih. Bagaimana kasih Tuhan mengalahkan kedegilan umatnya. Bagaimana kasih Tuhan kembali dinyatakan kepada umatnya yang berdosa, yang sudah meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala. Sampai dalam kitab Hosea, Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini perempuan yang tidak setia. Saudara bayangkan, Hosea itu siapa? Seorang nabi. Ya. Tetapi Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, nikahi perempuan sundal. Aku mau tunjukkan kepada bangsa Israel, kepada umatku, ya, bagaimana aku mengampuni mereka dan menerima mereka kembali. Sekalipun mereka berpaling meninggalkan aku dengan bersundal kepada berhala. Sampai Tuhan suruh Hosea. Bukan dalam satu penglihatan, bukan satu gambaran, tidak. Memang betul-betul Tuhan suruh Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi perempuan sundal. Itu pada Hosea pasal 1. Lalu Hosea menikah dengan perempuan sundal. Dari perempuan sundal ini lahirlah anaknya yang pertama. Nama anak-anaknya pun aneh-aneh. Anaknya yang pertama diberikan nama dengan pengertian hutang darah. Ya, hutang darah. Itu artinya, ya, baru anaknya yang kedua, ya, lahir seorang perempuan. Tuhan berkata kepada Hosea, berikan nama kepada dia. Anak yang tidak disayangi, tidak dikasihi. Ya, baru lahir lagi anaknya yang ketiga. Tuhan berkata kepada Hosea, namai dia bukan umatku. 3 anaknya
dari perempuan sundal. Namanya pun aneh-aneh. Ya, sesuai dengan apa yang akan Tuhan nyatakan kepada umat. Ya. Jadi keluarga daripada Hosea itu adalah gambaran. Ya, bagaimana Tuhan menerima kembali umat. Karena umat itu sudah bersundal. Tuhan sudah merekrutnya dengan kasih, dengan cinta. Ya, itu digambarkan dalam kitab Yeskiel 16 itu. Bagaimana Tuhan memungut umatnya Israel menjadi istri. Ya, lalu pada kitab Hosea, ya, mereka istrinya itu, umat itu pergi bersundal secara rohani kepada berhala-berhala dengan meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memberikan berkat, Tuhan yang memperindah, mempercantiknya, Tuhan yang membawanya kepada pertumbuhan, kepada perkembangan. Aku yang memberikan gandum, anggur, dan minyak, kata Tuhan. Aku yang memberikan pakaian-pakaian yang indah, perak dan juga emas kepadamu. Tetapi barang-barang yang kuberikan itu, berkat yang kuberikan itu justru engkau pakai untuk menyembah berhala-berhala, kata Tuhan. Ya, maka sekarang aku memberikan kepadamu masalah pergumulan. Nah, ini kan yang sering dihadapi oleh umat Tuhan. Setelah Tuhan merekrut kita dari kehidupan yang rusak, yang hancur oleh karena dosa, Tuhan membesarkan kita, Tuhan membawa kita kepada pertumbuhan secara rohani, dan Tuhan memberkati kita, termasuk ekonomi kita. Hanya seringkali manusia sudah diberkati oleh Tuhan, lupa Tuhan. Membuat berkat itu menjadi berhala. Sehingga Tuhan mengizinkan masalah. Ya. Dan dalam Hosea pasalnya yang kedua, Tuhan berkata, ya, aku membangun tembok di sekelilingmu. Aku memagari engkau dengan pagar duri. Ya, supaya engkau tidak bisa lagi pergi keluar bersundal. Ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi bagimu, bagi masalahmu, kata Tuhan. Aku bagaikan mengurungmu dengan masalah, dengan persoalan, dengan pergumulan, dan tidak ada jalan keluar bagimu. Supaya engkau insaf, engkau sadar, akulah yang memberkati engkau, kata Tuhan. Tapi toh tidak sadar. Ya, ketika mengalami masalah, maka umat itu berkata, aku akan kembali kepada kekasihku yang pertama. Ya, ketika mengalami masalah, aku akan kembali kepada Tuhan. Sebab selama ini aku sudah meninggalkan Tuhan, aku sudah jauh dari Tuhan, aku sudah menyembah berhala. Sekarang aku kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau kembali bukan karena insaf, tapi engkau kembali karena ingin masalahmu diselesaikan. Engkau tidak insaf, engkau tidak sadar, kata Tuhan. Kan itu Hosea pasal 2. Atau coba kita naik dulu. Ayat berapa itu? Ayat 5 ya? Hosea 2 ayat yang kelima. Ya, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Terus. Dan mendirikan pagar tembok mengurung dia terus. sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Ini kan Tuhan izinkan masalah, pergumulan. Ya. Sehingga tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Ya. Namun walaupun demikian, terus dia akan mengejar para kekasihnya, ya, tetapi tidak akan mencapai. Ya, maka dia ingin kembali kepada kasihnya, ingin kepada dunia, mencari solusi kepada dunia, bersenang-senang dengan dunia, tetapi tidak menemukannya karena sudah berhadapan dengan masalah. Terus dia akan mencari mereka, ya, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Ya, maka dia akan berkata, terus aku akan pulang, ya, kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ya,
maka mulai berpikir, ya masalahku nggak ada solusinya. Keluarga tidak dapat memberi solusi, dunia tidak dapat memberi solusi, teman pun tidak dapat memberi solusi, dokter pun tidak dapat memberi solusi. Sekarang aku akan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada, tapi persoalannya, kembali kepada Tuhan bukan karena insaf, hanya ingin menyelesaikan masalahnya. Maka Tuhan katakan terus, tetapi dia tidak insaf, ya, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, ya, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, terus, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. ya, persoalannya di situ. Ya, memang dia ingin kembali kepada Tuhan, tetapi bukan karena cinta Tuhan, bukan karena insaf, bukan karena sadar, hanya karena ingin menyelesaikan solusi bagi masalah. Kan banyak orang sudah diberkati Tuhan, baru mengalami masalah. Sudah mengalami masalah, baru terpikir ingin kembali kepada Tuhan. Ingin kembali kepada Tuhan. Ya, tidak ada solusi yang lain. Sekarang kepada Tuhan. Tapi bukan karena insaf. Hanya karena ingin menyelesaikan masalahnya. Sampai Tuhan berkata, bukan karena dia insaf. Kalau dia insaf, dia akan sadar, akulah yang memberikan gandum, anggur, dan minyak. Yang dia buat untuk menyembah kepada patung berhala, Baal. Terus, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, ya, dan anggurku pada musuhnya, terus, dan akan menampas kain bulu domba dan kain lenganku, ya, yang harus menutupi auratnya. ya, maka akan kutarik kembali, kata Tuhan. Berkat yang kuberi kepadanya akan kutarik kembali. Kesempatan-kesempatan yang kuberi akan kutarik kembali. Akan kututup kesempatan baginya. Kesehatan umur panjang yang kuberi kutarik kembali. Sebab dia tidak insaf. Akulah yang mengaruniakan, kata Tuhan. Iya. Saudaraku, tapi walaupun demikian, Tuhan tetap memberi pengampunan. Amin. Ya, Tuhan tetap memberi pengampunan. Ya. Kalau kita lanjutkan sampai kepada pasal 3, atau coba kita lanjutkan dulu ini. Apa kata Tuhan? Ayat 10. Aku akan menghentikan segala kegerangannya, Terus, hari rayanya, ya, bulan barunya dan hari sabatnya, ya, dan segala perayaannya. ya, akan kuhentikan, kata Tuhan. Tuhan tarik semua berkat yang Tuhan beri. Ya, Tuhan hentikan segala kesenangannya, kegirangannya, kebanggaannya, Tuhan hentikan. Bahkan terus, aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon marahnya, ya, yang tuntangnya dikatakannya, ya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasih. Nah, ya, maka pohon anggurnya pun, hal-hal yang manis dalam hidupnya, itu akan Tuhan hentikan. Ya, namun walaupun demikian, Tuhan memberi pengampunan, melepaskan pengampunan. Nanti mulai dari ayat 15, 16, 17, 18 sampai kepada ayat 19. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku supaya engkau mengenal Tuhan. Tetapi walaupun demikian, nanti sampai kepada pasal yang ketiga, Tuhan biarkan dalam keadaan sunyi, sepi. Aku ampuni engkau, kata Tuhan, tetapi kubiarkan engkau sunyi, sepi. Aku tidak akan bersekutu denganmu, kata Tuhan. Ya, aku sudah terima engkau, aku sudah ampuni engkau. Tapi aku akan membiarkan engkau.
Sampai engkau betul-betul insaf, sampai engkau betul-betul merindukan aku, sampai kepada waktu tertentu. Tuhan biarkan. Maka kalau pada pasal yang ketiga itu kan dikatakan, aku tidak akan bersetubuh denganmu, kata Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan bersekutu. Tetapi Tuhan biarkan. Sunyi, sepi. Sampai kepada waktu tertentu. Sampai kepada bangsa itu sadar dan insaf mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Tuhan memberi pengampunan. Ya. Tetapi di balik pengampunan itu ada pengorbanan. Hosea mengawini perempuan Sunda. Dari perempuan Sunda dia mendapat 3 anak. Ya, tetapi perempuan itu tetap bersundal kepada laki-laki lain. Walaupun demikian, Hosea harus menerimanya. Sakit gak? Ya. Saya tanya kaum-kaum bapak. Ya. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya itu? Ya. Bukan hanya sekali, 2 kali bersundal. Tetapi Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, terima kembali perempuan itu. Terima kembali Gomer itu menjadi istrimu. Hosea harus menerimanya. Kalau saya baca cerita tentang Hosea ini, waduh, pengampunan Tuhan. Belas kasihanku bangkit serentak. Maka tadi di awal saya sampaikan, mengampuni itu bukan hal yang mudah. Butuh pengorbanan. Dan kalau kita mengampuni seseorang, kita tidak bisa mengubah masa lalu yang sudah lewat. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengubah masa depan. Masa lalu nggak bisa kita ubah. Ya. Kalau ada orang yang salah kepada kita dan kesalahannya itu telah merusak, masa lalu itu nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah masa depan. Ya, bukan berarti kalau kita sudah mengampuni, baru yang lalu itu sudah bisa kita ubah. Ya, tapi yang bisa kita ubah itu masa depan. Maka seringkali mungkin kita berkata, ya aku ampuni engkau seperti Tuhan telah mengampuni aku. Tapi jangan berbuat lagi. Ya. Kepada perempuan Samaria Yesus berkata seperti itu toh? Kepada perempuan berzina ya, kepada perempuan berzina yang hendak dirajam dengan batu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun mengampunimu. Tapi mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi apa yang sudah berlalu nggak bisa diubah. Yang bisa diubahnya adalah masa depan. Hari yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Maka lepaskan pengampunan, beri pengampunan, beri maaf untuk dapat mengubah hari yang akan datang. Amin. Ya. Jadi kasih yang pertama adalah kasih yang memberi pengampunan. Baru yang kedua, kembali ya kepada 1 Petrus pasal yang keempat. Ya. Dalam ayatnya yang ke-9. Ya, dalam ayat yang ke-9 ini berbicara tentang kasih. Ya, dalam perbuatan dan juga saling menolong. Ya, saling menolong.
Saudara yang terkasih, kitab yang kedua tentang kasih itu adalah suratan Rasul Yohanes. Baik suratan Rasul Yohanes yang pertama, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes itu berbicara tentang kasih. Iya, bicara tentang kasih. Dan kasih yang ditekankan di situ adalah kasih yang harus disertai dengan perbuatan, tetapi perbuatan yang benar. Ya, intinya saya kutip 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Iya. Anak-anakku, Ya. marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, Ya. tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, perhatikan saudaraku. Ya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Minggu yang lalu saya sampaikan dari sejak semula Tuhan menekankan supaya kita hidup di dalam kasih. Ya, baik hukum perjanjian lama maupun hukum perjanjian baru, semua itu menekankan tentang kasih. Ya. Dan kasih, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 22, adalah kasih kepada Allah dengan segenap, baik segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan hukum yang sama adalah kasih kepada sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, kasih kepada Allah. Demikian juga dalam suratnya Rasul Yohanes ini menekankan tentang kasih. Baik mengasihi Allah maupun juga mengasihi sesama. Kasih agape dengan kasih Philadelphia. Tetapi tentu dimulai dari mengasihi Allah. Kita dapat mengasihi sesama kalau kita mulai mengasihi Allah. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, yang daripadanya kita menerima segala sesuatu, sumber segala sesuatu. Dia sumber hidup kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber berkat kita, sumber kesehatan kita, segala sesuatu kita peroleh dari Dia. Ya, kalau dari manusia belum tentu kita memperoleh sesuatu. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita belum mengasihi Tuhan? Jadi kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama karena terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan. Hal yang sama, kita bisa mengampuni orang lain karena kita juga menyadari kita sudah diampuni Tuhan. Ya, ketika kita merasa dosa kita yang paling besar sudah diampuni oleh Tuhan, ditanggungnya di kayu salib, barulah kita bisa mengampuni orang lain, kesalahan orang lain. Ya, kalau kita merasa kita menerima segala sesuatunya dari Tuhan, sehingga kita mengasihi Tuhan, baru kita nanti bisa mengasihi sesama. Tetapi tentu untuk mengasihi Tuhan dimulai dari hati yang suci. Ya, orang bisa mengasihi Tuhan kalau hatinya suci. Ya. Maka kitab Ulangan pasal 30 ayat 6 mencatat seperti ini. Sunatlah hatimu dan hati anak-anakmu supaya engkau dapat mengasihi Tuhan Allahmu. Sunat itu berbicara tentang penyucian hati. Ya, Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, Ya, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Ya. supaya engkau hidup. ya. Jadi disunat dulu hatinya. Bicara tentang sunat hati ini bicara tentang penyucian. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, ayat 6 saja. Demikian firman Tuhan. Ya, Ia akan menyunatkan, yaitu menyucikan menyucikan hatimu.
Ya, terus. dan hati anak cucumu, Ya, maka kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, ya, terus. dan dengan segenap jiwamu, Ya. dan Israel akan hidup Ya. kembali. Jadi hati ini disucikan dulu. Baru kita bisa mengasihi Tuhan. Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan dengan hati yang kotor. Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan kalau hati kita penuh dengan ambisi, iri hati, ya, cemburu, ya, penuh dengan kepalsuan. Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan. Orang bisa mengasihi Tuhan karena hatinya disucikan. Ya, nah kembali, Rasul Yohanes menekankan kasih dalam suratnya. Baik suratnya yang pertama, 1 Yohanes, ya, mengasihi Tuhan dan sesama. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan harus disucikan dulu. Ya, yaitu melalui korban Kristus, melalui darah Kristus. Ya, hidup di dalam terang. Kan itu yang ditekankan dalam 1 Yohanes. Masuk dalam persekutuan di dalam terang yang disucikan oleh darah Yesus, darah anak domba, supaya kita bisa mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun juga mengasihi sesama. Lalu dalam suratnya yang kedua, dalam 2 Yohanes itu ditekankan tentang kesetiaan. Kasih itu harus disertai dengan kesetiaan. Ya, kasih yang sesungguhnya ditunjukkan melalui kesetiaan. Itu yang ditekankan dalam 2 Yohanes. Sama. Ya, kalau dalam nikah pun kalau kita mengasihi pasangan kita, kita setia. Amin. Ya, dalam nikah kalau kita mengasihi pasangan kita, kita setia. Suami yang mengasihi istrinya setia kepada istrinya. Istri yang mengasihi suaminya setia pada suaminya. Kalau kita mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia, ya setia pada dunia. Kalau kita mengasihi mamon, uang, harta, setia pada mamon. Ya. Kasih itu disertai, dibarengi dengan kesetiaan. Ya, jangan cinta Tuhan tapi nggak setia pada Tuhan. Nggak setia ibadah, nggak setia melayani, tidak setia mengembalikan milik Tuhan. Ya, tidak setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, tapi kita bicara tentang cinta pada Tuhan. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya, jadi dalam 1 Yohanes itu ditekankan kasih itu dimulai dari penyucian hati. Baru pada 2 Yohanes kasih itu harus disertai dengan kesetiaan. Sedangkan dalam 3 Yohanes kasih itu harus disertai dalam kebenaran, perbuatan yang benar, tindakan yang benar. Ya. Kalau kita mengasihi harus tindakannya juga benar. Kalau kita cinta dengan anak-anak kita, maka kita akan mengarahkan anak-anak kita dalam kebenaran. Bicara kepada anak-anak kita dalam kebenaran. Ya. Memanggil anak-anak kita dalam kebenaran. Ya, jangan manggil anaknya bagus namanya. Namanya si cinta. Ya, tapi manggil bego sih. Ya. Saudaraku, itu bukan dalam kebenaran. Ya. Kadangkala kita berkata-kata, berkalimat kepada anak kita bukan dalam kebenaran. Babadion katanya. Ya. Kasih itu. Jangan babanion, bodaton, aduh. Ya, itu bukan dalam kebenaran. Ya.
Jadi 3 Yohanes itu berbicara tentang praktek kasih itu harus dalam kebenaran. Ini kitab yang kedua. Kitab yang pertama tadi, kitab Hosea. Kasih harus disertai dengan pengampunan. Kitab yang kedua, suratan Rasul Yohanes. Di mana kasih itu harus dalam perbuatan, ya, kesetiaan, ya, harus dalam kesucian. Baru yang ketiga, kitab yang berbicara tentang kasih adalah Kidung Agung. Ya, kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu berbicara tentang kasih. Kasih yang membawa kepada pelayanan. Ya, kasih yang membawa kepada pelayanan. Nah, ini tadi yang ditekankan dalam 1 Petrus pasal 4 dari ayat 10 sampai kepada ayat 11. Ya, layanilah seorang akan yang lain sebagai pengurus kasih karunia. Ya, dan kalau ada orang yang berkhotbah, mengajar, biarlah seolah-olah Tuhan yang berbicara melalui dia. Bahkan apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, apapun karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita lakukan dengan kasih. Lakukan pelayananmu dengan cinta. Jangan lakukan pelayananmu hanya karena mengerti, pengetahuan. Jangan melayani karena kita punya uang. Tetapi layanilah Tuhan karena cinta. Amin. Orang bisa melayani karena dia punya pengetahuan. Orang bisa melayani karena dia punya uang. Ya, bahkan buka penggembalaan pun bisa karena dia punya uang. Tetapi melayani bukan karena kita punya modal. Melayani bukan hanya karena kita punya pengetahuan, karena kita punya pengalaman, tidak. Tetapi melayani itu harus karena cinta. Haleluya. Ya, cintalah yang mendorong kita untuk melayani. Bukan yang lain. Ya. Kidung Agung itu sangat menekankan tentang cinta. Ya, kekuatan cinta. Tetapi membawa kepada pelayanan. Ya. Saudara yang terkasih, ya, 3 poin ini perlu untuk kita perhatikan supaya kita melayani bukan karena kemampuan, bukan karena pengalaman, bukan untuk mencari sesuatu yang sifatnya menguntungkan kepada diri kita, tidak. Salah satu pelayanan daripada orang Farisi dan ahli Taurat yang dicela oleh Yesus, segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk mencari pujian. Matius pasal 23 dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang. Terus. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar. Ya. Dan jubah yang panjang. Ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat. Ya. Perjamuan. Terus. Dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Ya. Terus. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Ya. Dan suka dipanggil rabi. Ya, ini. Ya, jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu supaya dilihat orang. Dan mereka mendapat penghormatan, pujian, penghargaan dari manusia. Pelayanan bukan demikian. Tapi pelayanan itu harus didasari dengan kasih. Kita punya skill, kita punya kemampuan, itu bagus. Bagus. Iya. Tetapi skill juga bukan segalanya. Kemampuan juga bukan segalanya. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, saudaraku, ya, itu bukan segalanya. Banyak orang yang punya karunia, punya talenta,
banyak gagal. Kenapa gagal? Karena tidak punya tujuan yang jelas. Ya, tidak punya arah. Ya, punya kemampuan, punya talenta, tapi gagal. Ya, maka lihat banyak orang-orang yang punya kemampuan, kapasitas. Ya, baik secara ilmu, secara skill. Tapi kalau tidak punya tujuan yang jelas, banyak yang gagal. Tapi saya tidak membahas soal itu. Ya, saya mau menyampaikan bahwasanya di mata Tuhan yang paling utama adalah cinta, kasih. Ya, pelayanan itu harus didasari dengan kasih. Bukan hanya karena kita mampu. Dan jangan buat pelayanan itu sebagai suatu ajang pertunjukan atau seperti hobi. Tidak. Melayani hanya sekedar suatu kesenangan saja. Tidak. Tapi melayani itu dengan cinta. Walaupun mungkin kita dalam keterbatasan, dalam kelemahan. Ingat, Tuhan tertarik dengan kelemahan saudara. Ingat itu. Tuhan tertarik dengan kelemahan kita. Kalau kita menyadari kelemahan kita, maka sandarkanlah kelemahanmu itu kepada kekuatan kemampuan Allah. Supaya Allah pakai kita. Amin. Ya, sandarkan kelemahan kita itu kepada kemampuan, kepada kekuatan Allah, supaya Allah pakai kita dengan luar biasa. Jangan merasa malu, jangan merasa minder dengan keterbatasanmu, dengan kelemahanmu. Jangan. Tuhan tertarik dengan kelemahan-kelemahan kita. Dan kalau kita menyadari kelemahan kita, maka sandarkanlah kelemahanmu itu kepada kekuatannya. Maka Ia akan memberikan kesanggupan bagi kita. Ingat kitab Yesaya pasal yang ke-40. Ya, dalam ayat 29 ya. Ia akan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Ya toh? Ya. Coba Yesaya 40. Demikian ayat yang ke-29. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Terus. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Iya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru terus. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Iya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Iya. Mereka berjalan dan tidak Iya. menjadi lelah. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena menyandarkan kelemahannya kepada kekuatan Allah. Ya, Tuhan, ini kelemahanku, ini keterbatasanku, ketidakmampuanku. Tetapi aku tahu Tuhanku adalah hebat, Allahku dahsyat. Engkau Tuhan, kekuatanku, kesanggupanku. Ketika kita menyandarkan keterbatasan kita kepada kekuatan Allah, di situ Tuhan akan bekerja. Maka saya katakan tadi, Tuhan sangat tertarik dengan kelemahan kita. Justru ketika kita merasa bisa, ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa punya skill, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tertarik dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dan sandarkan kelemahanmu itu kepada kekuatan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan karena kita merasa kita punya keterbatasan, kelemahan, kita tinggalkan pelayanan. Justru harusnya pelayan makin meningkat. Makin bertumbuh, makin berkembang. Yang saudara hanya guru sekolah minggu, meningkatlah. Tangani pelayanan yang lain. Amin. Ya, jangan puas hanya sampai guru sekolah minggu. Ya, aku tidak punya kemampuan apa-apa.
cuman menjemput anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi sandarkan kelemahanmu itu kepada kekuatan Allah supaya Allah tambahkan. Ya. Saya pun latar belakang bukan orang yang pintar-pintar amat, tidak. Ya, bukan orang yang punya kemampuan skill, enggak. Ya, tapi justru dalam kelemahan itulah disandarkan kepada kekuatan Allah sehingga Allah memberi kesanggupan. Tapi ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya, ada cinta akan Tuhan. Maka kitab Kidung Agung ini mengajarkan kita tentang cinta, tentang kasih yang terus bertumbuh meningkat. Memang di awal-awal seringkali kasih itu masih bersifat ego. Masih menarik kepada diri kita. Iya. Kitab Kidung Agung ini kan mengajarkan kita 3 tahapan cinta itu. Yang pertama, Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 16. Ya, Kidung Agung pasal 2 ayat 16. Demikian, Ya. kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, Ya. yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bawang. Ya. Kekasihku kepunyaanku. Ya. Ini bersifat ego. Kekasihku. Ya, Tuhanku, kepunyaanku. Ya. Dia milikku. Ini bersifat ego, ingin memiliki. Ya, bersifat sentral kepada dirinya. Ya. Ingin memiliki. Ya, saudara yang terkasih, ya, di awal-awal kita memang, ya, tahap kasih kita mungkin masih seperti ini. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku, ya, selalu sifatnya aku. Ya, berpusat pada akunya, dirinya. Ya, kekasihku, kepunyaanku. Ini bersifat ego. Ya. Dan ini seringkali kita miliki. Bahkan dalam skop keluarga pun ini seringkali. Nah, coba kalau anak-anak kan, ya, ini bapakku. Ini bapakku. Nggak boleh bapak yang lain. Ya, padahal si bapak ini anaknya 4. Ya. Anak yang paling kecil selalu berkata, ini bapakku. Ya, anak yang paling besar, ini bapakku juga. Wah, berantem. Ya, kenapa? Ego. Ya, ego. Ya. Oh, ini Tuhanku. Tuhanku hanya memberkati aku, memperhatikan aku, yang lain gak boleh. Ya, kalau yang lain pun diperhatikan, gak boleh lebih dari aku. Ya, ini Tuhanku yang memberkati aku. Berkatku harus lebih besar dari yang lain. Padahal sama-sama anak Tuhan. Sama-sama pelayan Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama jemaat. Ya, aku kan cinta Tuhan. Ya, ini Tuhanku, milikku. Ya, seakan-akan hanya kita sendiri yang punya Tuhan itu. Ya, yang lain semua anak angkat. Ya, ini kasih yang bersifat ego. Ya, kekasihku, kepunyaanku. Ya, lalu pada pasal 6 ayat 3 ini sudah mulai ada keseimbangannya. Ya. Coba. Aku kepunyaan kekasihku. Nah, kalau tadi kekasihku, kepunyaanku. Ya, sekarang mulai ada keseimbangan. Aku
kepunyaan kekasihku. Aku ini milik Tuhan. Kalau tadi Tuhan itu milikku. Ya, karena Tuhan itu milikku, maka semua kebutuhanku, keperluanku harus diperhatikan Tuhan, dipedulikan Tuhan, ditolong Tuhan. Tetapi sekarang ada keseimbangannya. Aku kepunyaan kekasihku. Ini sifat melayani. Aku ini kekasih Tuhan. Ya, aku ini istrinya. Aku ini milik kepunyaannya. Ya. Kalau aku ini kekasihnya, aku ini istrinya, berarti aku harus melayani. Ya, bisa ditangkap bedanya? Ya, bisa ditangkap? Ya, atau saya tarik kepada hal yang lebih mudah. Kalau tadi pada pasal 2, kekasihku kepunyaanku. Kamu itu suamiku. Ya. Maka semua perhatianmu kepadaku. Kan begitu kan? Ibu-ibu, begitu kira-kira. Kamu itu suamiku. Bukan suami orang lain. Ya, udah sudah perwahon. Jangan semua lihat. Ya. Gajimu itu hanya untukku. Kan begitu. Oh, sila ko pe. Ngalah kau tua makmu katanya. Ya, aku ini istrimu, kamu itu suamiku. Ya, jadi karena kamu suamiku, maka semuanya perhatianmu hanya tertuju kepadaku. Sifat ego. Tapi di sini meningkat. Aku ini, aku kepunyaan kekasihku, aku ini istrimu. Ya, tugasku melayanimu, tugasku memperhatikanmu, tugasku menolongmu. Mulai ada keseimbangan. Ya, jangan kau kerjakan sendiri. Aku ini istrimu. Mari kita kerjasama. Haleluya, haleluya. Bisa ditangkap? Ada keseimbangannya. Kasih meningkat. Ya, aku ini kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Ada keseimbangan. Baru puncaknya pasal 7 ayat 10. Ya. Kepunyaan kekasihku aku. Ya. Kepadaku gairahnya. Nah, di sini sudah seutuhnya. Perhatikan. Kepunyaan kekasihku aku. Ya, aku ini istrinya. Semua gairahnya tertuju kepadaku. Saya kutip terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Iya. Aku adalah milik kekasihku. Aku adalah milik kekasihku terus. Dan akulah yang diidam-idamkan. Akulah yang diidam-idamkannya, yang dirindukannya. Ini bicara tentang pelayanan. Kalau kita menyadari kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang telah ditebusnya menjadi istri, bagaikan seorang istri. Kalau kita menyadari itu, tugas kita tugas kita melayani. Ya, maka kan hubungan antara Kristus dengan jemaat itu sampai digambarkan seperti hubungan suami istri. Apa yang menonjol dari istri kepada suaminya? Pelayanannya. Ya, pelayanannya. Ya. Memang kalau di awal-awal menikah masih menonjol sifat ego. Ya, masih menonjol sifat ego. Ingin perhatian penuh. Ya.
pelayanan belum. Ya, maka banyak orang baru menikah, saudaraku, ya. Kadang pelayanan contohnya makan saja pun belum. Maka sering masih makan terbang kan? Ya. Seminggu menikah, sebulan menikah, jarang berasap dapurnya. Karena makan terbang terus. Pagi mie koma, siang nasi padang, malam nasi goreng atau sate. Ya, begitu terus. Ya. Tapi nanti seiring dengan waktu, apalagi berjalan di padang gurun, barulah mulai ada keseimbangan. Ya, mulai saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang. Ya. Makin tua, makin dewasa, yang menonjol itu pelayanannya. Ya, yang menonjol pelayanannya. Ya, bukan lagi make up-nya. Pelayanan. Ya, maka suaminya melihat bukan lagi yang dilihatnya make up-nya, tapi pelayanan. Ya. Istri pun begitu. Bukan lagi fokus kepada hal yang lahiriahnya. Mempercantik dirinya, tidak. Tetapi memperbaiki pelayanan. Di awal-awal kita melayani Tuhan, masih sifatnya sentral pada diri kita. Kita mencari perhatian. Kita mencari berkat. Masih kepada diri kita. Tapi seiring dengan waktu, makin bertumbuh, makin dewasa, mulai ada keseimbangan. Ketika kita menjadi dewasa secara rohani, tidak lagi fokus pelayanan kita kepada hal yang lahiriah, tapi bagaimana pelayan kita menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan. Ya. Itu yang kita pergumulkan. Aku ini milik kekasihku. Aku ini milik Tuhan. Seluruh hidupku untuk melayani Tuhan. Aku ini istrinya, mempelai perempuannya. Seluruh hidupku untuk mengabdi kepadanya. Karena yang diinginkan Tuhan hanya, yang diinginkan Tuhan hanya pelayananku yang terbaik. Gairahnya kepadaku tertuju. Ya, jadi makin dewasa, gairah Tuhan kepada kita makin tertuju, makin terarah. Tuhan makin senang, Tuhan makin dimuliakan. Karena pelayanan kita semakin berfokus kepada Tuhan, bukan lagi kepada diri kita. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Oleh sebab itu hiduplah dalam kasih. Pelihara kasih kita menjelang kedatangan Tuhan, dan terus makin tingkatkan kasih itu melalui pelayanan-pelayanan kita. Jangan melayani karena saudara merasa mampu. Jangan melayani karena saudara merasa punya uang. Tapi layanilah Tuhan karena cinta. Sekalipun kita mungkin punya banyak kelemahan, keterbatasan. Tuhan tertarik dengan semua itu. Sandarkan keterbatasan kita kepada kekuatan Allah. Mari saya minta para penyanyi dan pemain musik